Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Mardatila from English Education Department Prodi Class. Oke, kali ini kita akan bahas tentang perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Check it out. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif diterangkan oleh Creswell pada tahun 2008 dengan bagan berikut. Pertama, dari segi identifikasi masalah. Pada bagian ini, peneliti harus memberikan alasan yang jelas tentang pentingnya masalah, isu, atau gejala yang hendak diteliti. Metode kuantitatif lebih menggambarkan masalah dalam bentuk keterangan hubungan antar variabel, hubungan sebab akibat, hubungan perbandingan, atau hubungan asosiatif. Sementara dalam penelitian kualitatif biasanya dirumuskan secara umum dan luas, tetapi pada saat pengumpulan data melalui wawancara, masalah itu akan dipersempit. Hal ini tergantung pada perkembangan wawancara dan informasi yang disampaikan oleh partisipan. Kedua adalah tinjauan pustaka atau teori. Metode kuantitatif sangat menekankan pentingnya teori sejak awalnya. Teori ini nantinya menjadi dasar penentuan variabel, hipotesis, dan pembentukan instrumen penelitian. Juga tinjauan pustaka atau teori akan memperkokoh dan menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan lebih awal. Sedangkan pada metode kualitatif, teori atau tinjauan pustaka kurang berperan, minor role, dalam perumusan masalahnya. Teori dalam metode kualitatif tidak memberikan arahan utama karena metode kualitatif sangat mengandalkan masukan, informasi, dan cerita dari partisipan. Tinjauan pustaka dan teori itu dapat diambil dari berbagai macam sumber bacaan. Hanya saja, sumber utama tinjauan pustaka dan teori biasanya buku-buku teks. Tingkatan klasifikasi sumber pustaka dapat diklasifikasikan sebagai berikut, mulai dari ensiklopedia, buku, jurnal, papers, dan disertai serta terakhir internet. Bagan berikut menunjukkan tingkatannya. Ting! Nah, bentuk piramida klasifikasi sumber pustaka menunjukkan bahwa sumber yang terbesar pustakanya haruslah buku. Sumber terkecil haruslah yang diambil dari internet. Buku yang dimaksud adalah buku yang harus memiliki topik bahasan utamanya terkait dengan tema yang hendak kita teliti. Sesudah itu jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, majalah ilmiah, dan terakhir internet. Dan yang ketiga adalah maksud dan tujuan penelitian. Tujuan penggunaan metode kuantitatif biasanya sempit dan terukur. Juga karena menggunakan alat ukur seperti kuesioner, di mana pertanyaan dan jawabannya sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah respondennya banyak, semakin banyak responden atau sampelnya, maka semakin baik analisisnya. Responden diambil secara acak dan harus memperhitungkan keterwakilan atau representatif. Hasil penelitiannya kemudian dapat digeneralisir. Sementara metode penelitian kualitatif memiliki maksud yang agak umum. Pertanyaan yang diajukan juga terbuka dan umum sehingga memungkinkan partisipan itu memberikan jawaban yang sebanyak mungkin dari informasi partisipan. Kemudian pertanyaan itu dikembangkan dan makin dipersempit sehingga nantinya akan memperoleh masukan yang mendalam. Nah, yang keempat adalah analisis data dan penafsiran. Metode kuantitatif biasanya menggunakan statistika dalam analisis data, sementara dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Creswell pada tahun 2008 menggambarkan proses analisis data kualitatif seperti berikut. Ting! Penafsiran data biasanya berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, penelitian menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Langkah berikutnya, peneliti menyusun kembali hasil penafsiran tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan, dan pemikiran baru. Kelima, tentang alat penelitian. Dalam metode kuantitatif, alat penelitian atau instrumen penelitian yang sering dipakai adalah kuesioner. Sering juga disebut sebagai alat ukur. Sementara dalam metode kualitatif, peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan. Dalam artian, peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan.
Keenam, tentang jangka waktu penelitian. Metode kuantitatif biasanya menghabiskan waktu relatif lebih singkat daripada metode kualitatif. Dan yang ketujuh adalah tentang pelaporan. Metode kuantitatif biasanya mengikuti pola yang sudah baku dan standar. Biasanya, metode kuantitatif ini memiliki 5 bab pembahasan, sementara pelaporan dalam metode kualitatif bersifat fleksibel dan tidak kaku. Strukturnya berkembang dan urutannya bervariasi. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif juga dipaparkan oleh Neumann pada tahun 2002 di dalam bagan berikut. Ting! Pada dasarnya, perbedaan yang diberikan oleh Neumann ini hampir sama dengan yang dipaparkan oleh Creswell. Namun, Neumann menambahkan aspek nilai suatu metode penelitian. Metode kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan metode kualitatif terkait dengan nilai. Hal itu disebabkan karena data kualitatif bersumber dari partisipan yang mengungkapkan ceritanya yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan kebiasaan setempat. Jeng jeng, baiklah semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.